Balik lagi di Tanya Bintang Tamu. Kali ini bersama Egy Argians. Egy Hao bang. Egy Hao tuh dari mana sih namanya aslinya? Nama asli gue Egy Argiansa. Egy Argiansa. Terus Egy Hao itu diambil karena gue dulu anak reggae. Jadi Dio Hao. Gue ngefans banget sama Dio Hao tuh dulu. Jadi karena gue dulu sering banget ngikutin Dio Hao kemana gue ikutin, terus anak-anak tuh kayak ngefans banget tuh sama Dio Hao. Egy Hao aja dipanggilnya gitu jadinya. Tapi Dio Hao-nya tahu lu? Nah, gara-gara Suci justru. Oh Tau. gitu. Iya, gue agak maksudnya agak senang juga gitu. Karena gue udah mengidolakan beliau udah lama. Terus itu tapi zaman dulu sih sebenarnya. Sekarang mah soal musik mah apa aja masuk sebenarnya. Cuman baru kemarin-kemarin gara-gara video Aldi Taher tuh, pas gue bahas Aldi Taher di Suci. Yeah, terus gue liat komen di YouTube, ada Dio Hao paling atas komen. Apa katanya? WK gitu, terus gue seneng aja gitu. Anjay. Kenotis berarti. Apa pengen diundang ya? Ayolah, Bang Dio Hao, collabs. Gak usah main diundang Suci. Oh, Bisa jadi kan? bisa jadi sih, tapi sayang sudah tidak ada. Egy Argiansa atau biasa dikenal dengan Egy Hao. Lu tuh tergabung di Stand Up Indo Bekasi. Benar. Tahun berapa lu masuk? 2014 bulan November tanggal 6 pertama kali open mic. Masa sih? Iya. Lu sama Jonek duluan mana? Duluan gua, jauh Jonek mah. Jadi gua tuh di Stand Up Bekasi itu ada divisi 1, divisi 2. Jadi divisi 1 yang lama itu gue tuh hitungannya angkatan pertama juga sih. Cuman memang ada beberapa yang lebih lama juga itu divisi 2 itu. Tapi hitungannya gue angkatan divisi 2 yang pertama. Lu mulai stand up waktu itu masih sekolah kalau nggak salah? Masih sekolah kelas 1 STM. 1 STM Gue kelas 1 STM. Udah mulai stand up tuh? Udah mulai open mic gitu Pak. Waktu itu masih main-main bercanda-bercanda apa udah serius? Masih pertama ya pasti nyoba bang, penasaran gitu, gimana sih stand up gitu. Pas nyobain ternyata wow gitu. Tapi gue justru dulu nggak tahu Bekasi kayak gimana. Jadi pas udah masuk komunitas baru tuh teman-teman gue yang lain tuh, gokil lu masuk Bekasi kan keras gitu. Nah gue nggak tahu itu, jadi gue main aja gitu. Nah lo tuh di Stand Up Bekasi 2014 itu satu angkatan sama siapa Gi? Ipin atas gua tuh sebenarnya kalau misalnya dibilang ada angkatan itu nggak ada, maksudnya pas angkatan gua tuh kayak sampai sekarang udah pada nggak tahu tuh pada kemana tuh, udah pada hilang gitu. Tapi kalau soal divisi 1-nya mah divisi 2-nya mah ya gua masih paketan gua Ipin, Diki Fujimo dan yang lainnya gitu. Cuman mereka lebih lama aja, paling beda berapa bulan. Oke. Tergabung di Stand Up Bekasi sejak 2014. Lalu ini adalah kompetisi kedua lu kalau nggak salah. Kedua. Ya kan? Suca 3 ya? Suca 4 lu masuk. Waktu itu umur berapa? Bukan umur berapa, tahun berapa? 2018. Berarti lu di komunitas udah berapa lama? 4 tahun. Hah? 4 tahun baru masuk Suca? Baru masuk Suca. Baru 4 tahun masuk Suca, berarti di 4 besar. Menurut gue itu pencapaian yang luar biasa loh Ki. Masih sih bang? Bener gua, gabung 4 tahun masuk Suca 4 besar lagi. Yang lain kan besar banget tuh. Ada 32, 42 42 juga. BTW kita syutingnya di Sleepy di Karantina Suci, jadi ada Nope juga, ada Mas Is juga. Anjing pantat Jawa. Gue sampai sekarang nge-save foto dia yang panjang tuh. Iya masih ada kok kenang-kenangan. Suca. Begitu beres Suca, lu 4 besar. Apa yang memutuskan lu untuk ikut lagi Suci 9? Kayak gue niatnya mau nunjukin sih kayak anjing gue 4 besar tapi menurut gue kualitasnya nggak layak gitu. Ini 4 besar karena di Suca 4 tuh kayaknya gue lolos itu karena selalu ada yang lebih jelek di bawah gue di Suca. Iya, jadi gue ngelos mulu gitu. Itu sih, jadi bukan karena emang kualitas gue yang sampai sana kayaknya ya. Dan gue emang banyak yang bilang gitu juga, dan gue pun ngerasa memang tidak pernah memungkiri itu gitu. Gue ngerasa memang jelek dulu karena
Gua tuh keluar 32 besar sebenarnya. Keluar 32 besar? Iya. Jadi minggu kedua gua keluar. Kenapa? Ngeblank. Terus? Iya, jadi ngeblank terus gua keluar. Cuman memang waktu gua ngeblank itu gua tuh kayak ngeblank nih satu lumayan lama nih. Terus gua pertama kali ngeblank, Bang. Jadi tuh selama stand up 4 tahun tuh gua baru ngerasain ngeblank tuh pas itu. Oh, jadi pas kompetisi, iya. Jadi pas show pertama gua bagus banget, pas show kedua emang gobloknya tuh gua tuh memang apa ya? Enggak punya cadangan materi yang bagus, yang clean maksudnya. Yang clean tuh enggak ada. Jadi pas show kedua tuh udah bingung gua mau bahas apa lagi kan. Akhirnya gue bikin materi sampai di hari H-1 buat screening kan. H-1 buat screening gue ketemu Bang Awe. Lu mau bahas apa? Bahas ini Bang, ini. Oke, udah. Besok ketemu screening ya. Nah, gue screening malam itu gue kombo sama Bang Wawan kan. Kombo sambil ketawa-tawa, wah lucu nih. Pas screening kurang dibanding yang lain. Akhirnya malamnya itu sebelum besoknya show itu gue digojlok. Iya, digojlok buat besok tampil kan. Jadi gue ada materi WC gue nggak ada pintunya itu, materi itu isinya tai semua lah pokoknya bahasanya tuh. Dirubah gimana caranya itu jadi clean. Anjing. Dalam satu malam, dan itu gue baru ngerasain pressure itu. Akhirnya gue juga baru ngerasain juga gimana Bang Awe tuh marah gitu sama lu. Iya, Bang Awe tuh udah kesel banget gitu ngeliat gue. Kayak mungkin ekspektasi juga ya, karena kan waktu Suca 4 tuh anak Bekasi gue doang satunya. Dan gue tuh mungkin ya Bang Awe juga berharap ya, karena kan kita punya ikatan lah. Betul. Wajar kecewa gitu. Akhirnya ya udahlah dimaksimalin sampai malam, terus gue badanin. Nah besoknya itu gue tampil nih kan. Nah sebelum tampil gue ketemu Bang Awe, gue ngobrol dulu. Lu nggak nyaman ya sama materinya? Iya nggak nyaman, gue bilang gitu, karena gue strukturnya jadi WC yang nggak ada pintunya itu yang materi lama gue tuh di atas, terakhirnya tuh tentang bapak gue pemulung dulunya gitu kan. Tapi kata dia, lu mau diganti gak? Ditukar? Boleh Bang, gue bilang gitu. Terus gue yayain aja. Iya Bang, bisa Bang. Nah karena materi gue yang bapak gue dulu pemulung itu titik tawa ke pertamanya itu lama, jadi diselipin hafal. Rule of 3. Kalau nggak salah itu Barbie kepala tirek. Ada Barbie kepala tirek. Iya, gue ingat tuh. Iya. Nah, gue yain, wah cuma Barbie kepala tirek Bang, cuma di Jakarta itu bisa. Pas tampil, Assalamualaikum. Pas sampai titik harus ngomong itu, gue tuh lupa. Anjir apa ya gitu? Apa ya? Terus gue bilang, aduh lupa nih, gue bilang nunggu ya gitu. Masih ketawa tuh. Beneran nunggu penonton. Terus gue, waduh apa ya, boleh minta tepuk tangannya. Abis minta tepuk tangan lupa lagi Bang. Waduh minta apa lagi kan penonton. Gue bingung minta apa ya, apa minta saldo apa gimana, gue bingung kan. Aduh apa ya, akhirnya gue cuman muter sampai akhirnya tepuk tanganin lagi sama juri. Udah tuh gue lupa, gue nginget apa ya Barbie ke materi apa. Terus jadi kan di sini kan ada mentor ya, maksudnya diteriakin sepatu roda gitu. Nah maksud Bang Awe itu gue tuh ada materi, jadi Barbie ke materi ada sepatu roda. Maksudnya terus aja gitu. Iya, tapi gue malah mikirin boneka itu. Kata gue kenapa boneka pakai sepatu roda gitu. Gue malah mikirin ke situ. Gue goblok banget, mana kok boneka pakai sepatu roda, gue malah makin pusing gitu. Gue inget bentuknya kayak gimana Barbie, kepalanya tidak, gue inget. Cuman kenapa gue mikirnya apa ya, harusnya kan Barbie, gue kata-kata Barbie-nya itu nggak kepikiran, padahal tinggal nyebut boneka kepala tirek juga masih aman ya. Nah gue juga mungkin karena emang pertama kali ngeblank, jadi gue mikirnya boleh ulang gak sih gitu, jadi ada pikiran-pikiran gitu, jadi ngawang aja. Karena gue nggak tahu kalau misalnya kita ngeblank, kalau semakin kita cari terus dan gak nemu-nemu ya makin kayak gitu. Apalagi kita udah panik duluan. Iya betul. Dan memang gue juga mungkin beban Bang, karena gue tampil tuh terakhir. Gue ada matok satu orang, namanya Boeng Surabaya. Boeng. Gue tuh udah bilang gue akan di atas dia nih. Yang preman tuh ya. Yang anak metal. Gue kan terakhir, gue ngeliat mereka, lu pecah semua gitu. Jadi pas kelar tampil tuh, ya gue keluar nih udah gitu. Cuman ya udah gue tarik napas, keluarin. Terus Bang Awe bilang udah langsung bahas rumah aja, gue ada materi rumah. Nah udah gue bahas rumah lagi, naik pelan-pelan sampai ujungnya pecah lagi gitu, sampai closing. Nah itu jadi penilaian buat juri. Jadi
kelar tampil tuh ternyata gue baru denger ceritanya, ternyata juri itu udah bilang callbacknya anak itu. Apa sih kalau di Suca tuh apa sih Mas Pe callbacknya disebut? Tiket bebas hambatan. Enggak, kalau callback itu dipanggilnya apa gitu? Kalau di Suca tuh Apa Sis? Lupa. apa gitu, pokoknya kesannya sama kayak callback lah. Callback kali ya, Pe? Bukan ya? Kayak gitu. Apa ya namanya? Ya pokoknya itulah, sejenis callback lah. Sejenis callback. Terus. Cuman gue belum tahu kalau callback. Jadi gue pas itu keluar, udah kecewa lah, gue udah pulang ke rumah. Terus Bang Awe ngechat, "Gi, lu mau tampil stand up hutan nggak?" Yeah. Jadi waktu itu tuh ada stand up hutan. Tahu. Mau dong, Terus? ya kan? Ya udah lu bikin materi clean 7 menit. Ntar ketemu sama gue ya di asrama gitu. Nah gue bikin, sampai 11 menit tuh. Gue pede lucu semua, gue open mic kemana-mana, gue keliling, pecat tuh. Gue tunjukin materinya, Bang Awe seneng. Taunya ternyata pas mendekati, mungkin seminggu lagi gue mau ini tuh dia ngomong, sebenarnya ini buat lu callback Gi, karena minggu depan lu callback. Gitu, lu mah belum pantas di stand up hutan. Oh kata Bang Awe gitu. Iya, gue kesel tapi ya udah nggak apa-apa Bang gitu. Cuman gara-gara gue udah pernah ngeblank itu, penampilan gue setelah itu tidak pernah maksimal. Karena gue ada trauma. Iya, itu yang menyebabkan lu keluar terus di callback lagi. Iya. Nyampe lah 4 besar Sampai Suca. 4 besar Suca. Nah berarti lu masuk Suci 9, lu bilang tadi gue pengen dapat pengakuan bahwa kayaknya gue bagus karena kualitas gitu. Iya. Akhirnya lo Suca. Lo Suci. Rencananya kalau Suci selesai, ada Suci 10 lu mau ikut lagi? Nggak bisa ya? Nggak bisa dong, nggak bisa. Atau kalau ada Subi lah kayak ada Subi. Subi boleh tuh. Gimana sih rasanya megang piala? Di Suci apa yang dirasain gitu? Di Suci gue ngerasainnya mungkin ada perbedaan yang lebih jelas ya kan, karena COVID aja sih Bang. Selebihnya sih lebih kayak gue ngerasa kayak gue tuh belum ada apa-apanya walaupun gue udah 4 besar di sebelah sono. Anjing, skill gue, mental gue, terus dalam gue mencari materi gitu, belum belum bagus ternyata. Masih banyak banget kurangnya PR-nya. Iya, setelah gue masuk sini gila ini gue nggak ini yang nggak gue dapetin di Suca dulu. Di Suca kan lebih ke kayak dulu mah. Dan dulu kalau di dulu mah kan maksudnya kita tampil nih nggak ada tema, bebas aja mau bahas apapun gitu. Kalau di sini kan ada temanya, terus gue belajar jadi kebiasain dari tema. Lebih disiplin ya? Lebih disiplin kalau di sini, gue rasanya lebih enak sih. Lu juga kan maksudnya pecah-pecahnya tuh nama lu bisa gede itu waktu kalau nggak salah apa ya, Aldi Taher kali ya momentumnya ya. Iya, Arman dulu. Dia bergaya seperti Arman Maulana, act out, terus akhirnya pecah diingat penonton. Terus habis itu masuk ke tema musik bahas Nessa Sabian, Aldi Taher apa ya gitu ya. Terus di situ juga dapat respon yang positif tuh. Besokannya baru roasting Aldi Taher. Gitu. Dan di situ tuh lu naik banget tuh namanya. Egi Hao nih. Gitu. Udah mulai banyak yang jagoin. Udah mulai banyak yang jagoin, favoritin. Pokoknya kan mitos di Suci kan semakin dijagoin, difavoritin semakin tumbang kan. Katanya gitu zaman dulu tuh. Yang Dodit didolain padahal enggak segala macam. Makanya Suci tuh menurut gua random sih, nggak bisa kita tebak. Benar. Kadang yang kita anggap ini mah remeh nih mah, padahal melaju paling jauh. Kata gua nggak nyangka nih gitu. Iya, pasti sering gitu. Sebaliknya gitu, yang kita jago-jagoin bisa jadi kepleset kayak gitu. Iya, benar. Makanya gua tanya, lu di Suci tuh gimana? Apa yang dirasain? Terutama selama penampilan lu yang bisa dibilang bombastis lah. Yang gue rasain ini mungkin satu responnya gue mulai dapat pengakuan yang lebih gitu dari orang-orang. Maksudnya dari teman-teman, kayak mungkin ngelihat gue kayak nggak capek gitu, karena kan kompetisi kan capek. Maksudnya gue udah 4 besar, terus gue ngerasain tumbangnya gimana gitu. Terus gue masih mau nyoba gitu Bang. Nah itu dapat responnya itu sih gue yang bikin gue seneng. Terus kayak sekarang sih lebih kayak gue lebih banyak belajarnya banget tuh di sini sih menurut gue. Karena di Suca 4 waktu dulu tuh kayaknya gue kurang
kurang dapat ilmu-ilmu stand up-nya. Iya justru. pasti, lebih ke ilmu dangdut kan kalau nggak salah ya. Bener. Itu kan sebelahannya sama asrama. Iya, ngejawab ini tim kreatif besok gimmick apa Iya, gitu. Jadi iya, kepikirannya tuh ke situ-situ dulu. Iya. Nah, kalau sekarang lebih ke fokus stand up-nya gimana, akan berkarir setelah kompetisinya gimana gitu sih. Iya betul. Lu dapat bekal itu. Dapat bekal itu di sini. Dapat. Berarti udah tahu nih selesai kompetisi lu mau ngapain kira-kira? Gue yang pastinya gue akan tetap nekunin stand up sih. Gue akan janji sama diri gue udah yakin banget. Gue stand up sampai mati udah gue. Wah, masa sih? Gi? Iya. Karena apa ya? Kalau dipikir-pikir mah gue tanpa stand up mah tolol kayaknya Bang, maksudnya walaupun di stand up juga nggak bagus-bagus amat sih kalau dibilang-bilang mah ya. Tapi memang banyak pengalaman hidup yang ngubah gitu, Iya, Bang. benar. Gue anak Bantar Gebang doang, cuman terus sekolah juga nggak bener, juga anak yang bandel gitu. Cuman yang ngubah hidup gue ya stand up gitu. Bisa bantu keluarga, bisa bikin bangga keluarga sih, itu sih. Berarti untuk saat ini kayaknya lu bakal tetap survive di dunia stand up. Iya. Betul. Egy Hau ini salah satu komika asal Bekasi yang menyuarakan isu-isu Bantar Gebang. Gua lihat lu bikin sweater Bantar Gebang, lu bikin merchandise berkaitan dengan Bantar Gebang. Kenapa sih lu sebegitu pengennya menyuarakan Bantar Gebang tuh? Yang pertama adalah karena gue anak asli Bantar Gebang, keluarga gue. Anak asli Bantar Gebang. Ya semuanya keluarga gue tuh asli orang Bantar Gebang. Jadi gue gak punya saudara di luar Bantar Gebang. Jadi Oke. makanya ketika gue keluar Suca, terus gue kayak ngerasa gue udah masuk TV, tapi kayak gue ngapain sih udah kejauh kemana-mana, tapi gue nggak ngangkat sesuatu Daerah gitu, gua gitu. atau daerah atau apa gitu. Iya. Akhirnya setelah gue keluar Suca kan ada waktu 2 tahun tuh gue kayak merhatiin daerah gue gitu. Gue ngerasain banget daerah gue tuh kayak gimana. Gue semakin anjing, daerah gue tuh emang dipandang sebelah mata mulu ya sama orang gitu. Makanya gue ada motivasi buat gila nih orang, gue akan gue buktiin kalau di Bantar Gebang tuh bukan cuma isinya sampah gitu. Ada orang yang banyak yang berjuang dari sampah. Pokoknya intinya ada emasnya kok di Bantar Gebang gitu. Emang pertanyaan tuh separah apa sih Gi, kondisi di Bantar Gebang tuh? Itu kan gerbang terakhir pembuangan sampah kan. Separah apa memang di sana tuh? Parahnya tuh gini Bang, jadi kayak sekarang gue denger isu 2021 nih ya, isu katanya Bantar Gebang akan tutup karena udah overload sampahnya udah penuh. Menurut gue dari kapan tahu juga udah penuh gitu. Jadi gue mah akan bongkar-bongkar aja kalau di Bantar Gebang itu memang kayaknya banyak mungkin mafia ya atau gimana, oknum orang yang memanfaatkan daerah Bantar Gebang untuk menjadikan bisnis. Betul. Karena gini Bang, di Bantar Gebang itu dari 1985 adanya itu pembuangan sampah itu. Cuman warga Bantar Gebang itu ngerasain dampaknya, tapi kita tuh menurut gua ya kurang dapat apa ya, impact yang bagus gitu. Maksudnya dibanding dampak tuh gedean dampaknya. Dibanding dampak dan dampaknya gimana sih? Maksudnya dampak negatifnya dibanding positifnya. Jadi dampak negatifnya lebih gede gitu. Karena di Bantar Gebang tuh apa ya? Satu, aroma jalan bau, terus banyak lalat, terus pengelolaan daerah yang nggak baik gitu dari pemerintahnya. Carut marut lah. Terus juga kita juga cuman sampai sekarang nih cuman dapat kompensasi itu cuma 300.000 per bulan dan per kepala keluarga, bukan per orang. Kakak, ya. Jadi gue dari kecil juga udah ngerasain bau itu, tapi ya kita cuman per kakak doang 300.000, sedangkan per kakak kan ada yang sekeluarga 4 orang, ada yang 7 orang kan gitu. Iya. Jadi nggak adil menurut gue. Betul. Terus juga kita cuman kalau dibilang sekarang ada lagi kok selain itu, air bersih. Air bersih oke lah, mungkin membantu, dan 300.000 juga banyak beberapa membantu orang. Tapi menurut gue memang masih kurang aja gitu. Karena gue juga ngobrol sama orang aktivis Bantar Gebang yang akhirnya mereka membuka kenapa mereka bikin aktivis itu. Ternyata gue baru sadar memang di Bantar Gebang juga harusnya diberikan pendidikan yang baik juga anak-anak Bantar Gebang ya. Cuman tidak pernah di-approve sampai sekarang. Kenapa alasannya? Kayaknya mungkin merugikan ya bagi mereka gitu. Karena ini investasi yang paling gede menurut gue. Bantar Gebang itu duitnya gede, gue bohong lah. Kemana sih Gi? Maksud dimanfaatinnya jadi apa sih Bantar Gebang tuh? Ya jadi gini Bang, gue juga dulu udah pernah denger isu kalau
kompensasi duit Bantar Gebang itu gede sebenarnya. Oh. Tapi nyampe ke warga itu dikit, dan itu kan emang ya normal lah kalau Oke. orang gitu ya. Nah itu gue udah denger itu udah lama, Oh. dan itu kesakit hatian warga Bantar Gebang sebenarnya. Jadi anggaran dari negara untuk pemeliharaan Bantar Gebang harusnya ada gede. Iya. Tapi begitu nyampe malah tidak sesuai Tidak dengan sesuai. anggaran itu. Mm-mm. Bahkan kalau di Bantar Gebang ini ya sampai sekarang nih, itu banyak orang yang gini. Lu nih misalnya punya saudara yang kerja di pemerintahan misalnya, lu dibikin kakak walaupun lu belum punya keluarga Supaya biar dapat duit. Iya. Oh, oke. Iya gua. Karena memang duit yang udah meninggal tuh masih ada. Nah itu nggak tahu duitnya kemana. Oke. Gitu bang. Oh sepelik itu ya si bisnisnya ya. Iya, jadi kalau misalnya gue lihat di berita-berita katanya Bantar Gebang itu keren bisa bikin pembangkit listrik apa segala macem. Ya oke lah, mungkin keren gitu, karena memang kayak gitu mah wajar lah. Semua tempat juga sekarang mah bisa didaur ulang gitu, bisa dijadiin apa aja. Tapi memang tidak ada impactnya buat anak Bantar Gebang ya. Kita bayar listrik masih bayar sendiri kok gitu. Oh. Nah lu bilang tadi singgung ada air bersih. Emang air di sana nggak bersih? Beberapa tempat di daerah rumah gua tuh airnya bau. Bahkan kalau misalnya kan jarak rumah gua sama Gunung Sampah tuh paling kurang lebih 1 kilo kurang 1 kilo. 1 kilo Oh kurang. dekat banget tuh Ki. Iya, tapi baunya kerasa karena jangankan rumah gua bang, itu tuh gua satu kecamatan nih. Itu di kecamatan sebelah tuh ngerasain baunya gimana. Gimana gua yang cuma 1 kilo gitu. Itu gimana di Berhektar-hektar soalnya. kehigienisanan di sana gimana? Apalagi sejak Covid kan. Kalau higienisan sih kayaknya udah nggak merhatiin ya orang-orang Bantar Gebang. Wah udah cuek aja ya. Termasuk gua. Gua pun sama sampah mah udah biasa lah. Gua tuh dari kecil tuh udah main-main di sampah, makan di atas gunung sampah, udah biasa di sana mah. Oh. Bahkan gua sampai sekarang pun kayak misalnya kalau gua main ke gunung sampah, gua tuh copot masker. Apa segala macam, bukannya memang sih menghargai juga, dan gua memang ya ini mah udah biasa gitu. Gitu, tanda hormat gua sama daerah gua gitu. Oh. Gitu. Iya ya, kalau dipikir-pikir Bantar Gebang ini juga ya, ternyata dari sisi bisnisnya. Mungkin orang yang ngelihat Bantar Gebang bagus bisa jadi PLTA gitu, PLTU. Tapi lu nggak lihat sisi lainnya mungkin gitu. Banyak juga di beberapa pihak yang dirugikan atas kebijakan itu. Karena kalau dipikir-pikir bom waktu memang. Iya. Karena kan dulu juga pernah ada kayak longsor, terus apa ya pencemaran tanah sih bang. Soalnya gue dengar ya katanya dulu tuh pernah ada peneliti dari luar negeri buat meneliti air sampah di air yang di dalam tanah situ dari Bantar Gebang. Nah mereka kalau di tempat-tempat lain itu bisa ngerubah air itu jadi air bersih. Tahu gua. Nah di Bantar Gebang nggak bisa. Separah itu. Bukannya di Bantar Gebang merubah air bersih jadi kotor ya? Bisa kan gitu ya? Iya, memang kalau dia konsepnya justru terbalik ya. Iya. Jadi kalau mau nyari air kotor ke Bantar Gebang kok. Iya. Nih oke juga nih Egi, masalah peduli terhadap lingkungan atau menyuarakan daerah-daerah yang menurut dia kayaknya nih emang harus diangkat ke publik deh. Yang keren Egi nih peduli terhadap lingkungan atau tempat tinggal yang dia tinggali atau daerah dia, untuk kayaknya nih layak untuk diangkat ke media deh gitu. Mudah-mudahan yang nonton ini bisa peduli terhadap Bantar Gebang ke depannya. Lebih ke lingkungan juga sih Lebih ke Bang. lingkungan ya. Karena di Bantar Gebang memang udah nggak, menurut gua mau sampai kapan pun mau ditutup di mana nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa dibersihin karena tanahnya udah beberapa tanah yang udah rusak gitu apa segala macam udah rusak. Berarti minta kesadarannya dari yang atas-atas bahwa jangan terlalu mikirin diri sendiri, tapi lihat di bawah masih ada yang membutuhkan bantuan Anda. Benar. Gi, di selesai suci kompetisi apa yang mau lu lakuin? Yang pertama yang paling dekat special show gua. Special show luar biasa. Egi mau bikin special special show abis suci 9 berakhir. Di mana dan kapan? Kayaknya kalau nggak di Jakarta di kandang dulu di Bekasi. Emang udah boleh bikin ya? Kayaknya sih boleh aja, cuman ya dibatasin penontonnya. Kayak Bang David kemarin. Kayak gitu aja sih, nggak apa-apa sih itu. Tahun ini? Tapi tahun ini. Tahun ini luar biasa. Kita doakan semoga Egi Au membuat special show di mana isinya materi-materi yang belum sempet dibawain di panggung manapun. Benar. Kesempatannya nggak ada, tapi dia bawain di special show dia. Mudah-mudahan lancar terus. Amin, Bang. Nanti kalau lu bikin poster, kalau gua datang nanti.
Iya, dan bantuin. Iya, siap. Mantap. Terima kasih banyak Egya udah mampir ke Tanya Bintang Tamu. Iya, terima Sukses kasih. selalu buat karirnya. Amin. Kehidupan sebenarnya adalah ketika kompetisi ini usai. Yoi. Kita lihat Baik. nanti. Egya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.